Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Coding Partner, belajar coding kekinian. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan semua, teman-teman semua sehat selalu dan sukses. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu kelanjutan dari yang sebelumnya, perkenalan. Sekarang kita masuk ke view instance. Dan kalau bisa kita juga bisa masuk ke syntax template ya untuk Vue.js. Kita akan bahas ini untuk dokumentasi dari Vue.js dari satu persatu ya, biar kita paham apa fungsi dari Vue.js. Karena ketika kita kesulitan pasti kita akan mengacunya ke dokumentasi dari Vue.js-nya itu sendiri ya, dari websitenya itu sudah disediakan. Oke, di sini langsung saja kita akan bahas Vue.js-nya. Ini kita pertama ini Vue instance. Nah, setiap aplikasi Vue menggunakan instance ya. Jadi ini yang disebut intent ini ya. Nah, ini yang disebut intent. Nah, yang di dalam ini adalah rendernya nanti isinya dari Vue. Fungsi Vue ya ini. Jadi fungsi Vue ini yang disebut dengan intent. Nah, meskipun tidak terkait dengan pola MVVM. MVVM ini model Vue model ya. Didesain dengan Vue sebagai terinspirasi dari konsep tersebut. Itu dari instant ya. Jadi Anda bisa mengirimkan objek, contoh juga bisa menggunakan API. Jadi dibuat dengan new Vue. Ini sudah kita praktekkan yang sebelumnya ya, tutorial yang sebelumnya. Karena di dalam Vue instant itu, ini di dalamnya ada to-do list ya, to-do item. Itu contoh dari intent yang di dalamnya ada sistem komponen yang telah disediakan. Data dan metode dari Vue.js ini contohnya kita akan membuat suatu variabel menggunakan variabel data A1. Nah, ini juga bisa objek ditambahkan di dalam Vue instance. Jadi ini kemarin udah kita praktekkan juga. Ini objek ya. Data ini adalah objek. Lalu mengembalikan data dari data asli bisa menggunakan seperti ini. vm.a data ini ya. Nanti bisa dibaca ke sini. Nanti vm.a ini 2. Nah, ini kan 1 akan bisa berdampak pada data hasil ya. Kita bisa mengatur data A-nya ini. Data A-nya bisa kita atur setelah intense. Ini intense, setelah intense itu kita bisa mengatur. Ya seperti ini ya. Itu dari data dan metodenya. Jadi seperti itu. Lalu mengubah ke B bisa memiliki perubahan lain pada tampilan. Jadi ini bisa dirubah-rubah ya datanya ya. Atau kemarin kita sudah praktekkan menggunakan konsul itu bisa merubah data dari objeknya itu. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah menggunakan objek freeze. Ya, ini yang mencegah properti untuk diubah, yang juga seperti reaktivitas sistem yang tidak melacak perubahan. Jadi ini objek, dalamnya ada foo, ini bar ya. Nah ini objeknya, ini di dalam objek ini ada bar ya. Di freeze dan agar datanya tidak berubah. Coba kita praktekkan ya. Kita coba praktekkan ini sama ini HTML-nya. Kita coba praktekkan. Kita buka Visual Studio-nya dan sub-nya ya. Karena kita menggunakan localhost. Bisa langsung kalian double klik HTML-nya nanti muncul juga. Ya lebih praktis pakai localhost saja.
Nah, selanjutnya kita coba menggunakan freeze. Ini di copy saja ya. Bisa saja apa yang dilakukan oleh freeze itu. Oke, ini CDN-nya. Ini hapus saja ya. Ini kita hapus yang ini. Ini juga hapus. Kita buatkan front end-nya dulu, datanya dulu, tampilannya ya. Div. Ini belum disimpan, kita simpan dulu ya. Ini simpan dulu namanya freeze. Freeze.html. Ini div. Selanjutnya kita kasih p. Nanti di dalamnya ini kita buat ya. Ini kita panggil rendernya, isi rendernya. Selanjutnya kita buat button ini untuk merubah data yang di dalam ya. V-on. Nah, ini sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin kalian bisa baca tutorial yang sebelumnya ya. Ini bis. Ini nanti rendernya kita panggil di sini. Nah, nanti dulu kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu. Ini ceng it. Nanti apakah berubah atau tidak ya. Kita isikan ininya, scriptnya menggunakan variabel, objek, ininya array, JSON ya, foo bar. Ini sudah kita buat variabel. Jadi variabel itu diusahakan di atas intent ya, di atas intent. Ya, objek ini kita freeze biar tidak bisa dirubah gitu. Fungsi dari freeze itu. Objek ini sudah, terus new. Nah, biasanya kan objek, variabel objek baru new view ya. Nah, tetapi di sini di freeze dulu objeknya biar tidak bisa dirubah, baru panggil view-nya. Nah, tadi tuh ya bisa tidak pakai juga bisa, tapi nanti datanya menurut dari Vue.js itu akan dapat dirubah. Fil itu isi rendernya, datanya kita panggil variabel. Kita panggil variabelnya. Nah, ini sudah kita buat. Sekarang kita panggil ya. Ininya tapi ID-nya dulu kita rendernya itu app. Ininya isinya adalah foo. Foo ini ya yang dipanggil ya. Jadi ini isi render ya, ini yang di dalam ini. Ini ya. Sini. Selanjutnya kita panggil di sini itu foo sama dengan kita kasih objek satu lagi ya. Namanya base. Ini ya. Ini kita kasih kutip 2 biar beda ya. Jadi jangan sampai di sini kutip 2, di sini kutip 2. Nanti isinya beda dia. Nggak bisa baca HTML-nya. Udah, sudah ya. Sudah kita save. Selanjutnya kita buka localhost. Tadi itu kemarin tutorial. Ininya kita kasih freeze.html ya. Ini masih tampil Vue-nya, kita cek dulu ya. Oke, kita cek codingannya ya. Di sini scriptnya kita cek.
Nah, di sini ada yang kebalik ya, maaf ya. Ini ada kebalik. Oke, kita refresh lagi. Oh, ini sudah ya. Jadi data bar ini tidak bisa dirubah. Jadi isinya itu tidak bisa dirubah. Oke, ini ya. Ini jadi datanya tidak bisa dirubah walaupun kita inspect coba ya. Kita inspect cancel. Di sini hanya bisa dibaca ya. Jadi view ini jadi hanya bisa dibaca. Jadi tidak bisa di read kembali ya, di insert kembali. Akan merubah ini kalau kita klik nih, kita akan merubah data bar ini ke bus ya. Karena kan kita codingannya itu foo sama dengan bus. Ini agar bisa dirubah menjadi bus. Tetapi kalau kita klik change, itu terjadi error. Tapi kalau kita freeze-nya kita hapus, kita coba ya. Freeze-nya kita hapus, objeknya kita create change tuh. Nah, nanti ini bisa berubah tuh. Datanya bisa berubah. Tuh cara menggunakan freeze. Jadi freeze ini objek yang tidak bisa dirubah seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk tutorialnya. Di view instant ini menunjukkan metode diawali dengan dollar ya. Jadi simbol dolar. Ini sebagai contoh, ini ada variabel data. Ini yang ID-nya. Nanti data ini akan ditampilkan di sini di get element by ID example dengan true panggilan balik ya, callback. Bisa juga seperti itu. Nah, siklus hidup pengait ini yang disebut dengan life cycle hook atau intense. Beberapa serangkaian inisiasi pada saat dibuat sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh, pengait create bisa digunakan untuk menjalankan kode setelah intense. Nah, untuk create ini bisa digunakan setelah kode intense. Nah, tadi itu kalau variabel itu di atas intent, tetapi kalau untuk yang life cycle hook ini bisa digunakan di setelah intense ya. Ini kita bisa memanggil menggunakan konsol. Nanti hasilnya ini akan ditampilkan this pakai this ya ketika ini create function. Ada juga kalian bisa menggunakan mounted, update, mount ya, update sama destroy. Ini bisa digunakan oleh kalian. Di sini kita belajar bersama-sama untuk cara menggunakan Vue.js ya. Di sini diagram siklusnya. Ini ketika new view, unit, event, life scale, sebelum create, create, ya nanti template, baru dilempar ke template ya atau tidak, di render, baru dia akan menghasilkan mount, destroy ya. Itu bisa update. Jadi cara menggunakan intent ya. Selanjutnya kita akan bahas ke sintaks template. Sintaks template itu yang sudah kita gunakan. Ini sintaks template itu ini ya. Div, itu sintaks template. Ini sintaks template input, itu sintaks template. Ada button,
itu sintak dari template. Jadi berbasis HTML ya. Kalau itu bisa ditempelkan di HTML, itu berarti yang dinamakan dengan sintak template dari Vue.js. Pada dasarnya Vue mengkompilasi template ke dalam fungsi render. Itu nanti di render baru ditampilkan. Ini kayak contoh ya, kayak ini yang sudah kita praktekkan, tadi juga sudah kita praktekkan. Ini di render, ini hasil render ini. Message gitu ya, hasil render. Properti ya. Ini tidak akan pernah berubah ini message. View once. Bisa teks, nah itu teks ya. Ini namanya teks. Bisa raw HTML menggunakan VHTML. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Hasilnya span VHTML, raw HTML. Nah, di raw HTML ini akan menghasilkan berwarna merah seperti ini ya. Span style colored raw HTML. Kita coba praktikkan ya. Itu atribut. Atribut ini ID itu disebut dengan atribut ya. VBind ID, VOn ID itu disebut dengan atribut. VOn klik gitu, ini atribut. Nah, ini kalau tipe boolean itu agak sedikit berbeda karena dia menggunakan nilainya true ya. Ya ada disable, VBind disable, ada false gitu. Kalau disable ini nanti tombolnya itu tidak akan bisa diklik sama kita. Menggunakan ekspresi JavaScript bisa juga ya. Jadi hasil rendernya ditampilkan dengan JavaScript seperti ini. Itu juga bisa digunakan directive. Directive adalah atribut khusus dengan awalan v. V4 itu if gitu. VOn itu namanya directive ya. Sebuah ekspresi JavaScript tunggal. Directive. Ya, paham ya sampai sini ya. Nanti untuk template kita coba praktikkan lagi. Padahal kita ketika praktik pasti menggunakan sintak template ya. Cuman beda-beda tuh, macam-macamnya banyak. Ini ada argumen, VBand, ref, URL. Ini juga sama, ini argumen ya. Ada VOn, klik ini. Ini argumen dinamis. Ini pakainya pakai array. Ini dinamis karena dia pakai buka kurung persegi ini. Nah, ini array. Nanti bisa berubah-ubah nih URL-nya ya. Kita panggil URL, nanti bisa dirubah-rubah atau banyak URL yang kita akan panggil di situ. Modifier, VBind, VOn gitu kan. Ini kemarin sudah dibuat atau kalian bisa disingkat ya. VOn ini bisa pakai add atau ini juga pakai add seperti itu ya, pakai add juga bisa. Jadi ketika mau VOn itu pakai add. Kalau ref langsung saja ya. Rep-repnya VBand-nya dihilangin. Saja rep ya. Kalau ini untuk versi Vue-nya 2.6 ke atas. Ini baru bisa menggunakan tanda seperti ini. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini untuk sintak template. Oke, kita akan praktekkan sintak template-nya. Kita buka file baru. Ini kita copy saja biar tidak repot ya.
karena kita cuman menginginkan bodinya saja. Nah, kita buat div. Kita save dulu ya. Save dulu. Ininya template.html. Ini contoh template yang akan kita praktekkan ya. Ini kita simple saja. Nanti kode HTML-nya itu akan kita tampilkan di body ya. Di kode HTML kita panggil di view, nanti kita akan tampilkan di body. Kita buat front end-nya dulu. Seperti ini. Tambah H1. Contoh nama. Ini pakai H2. Alamat. Nanti diisi di sini ya. Diisi menggunakan view. Terus di sini kita tampilkan nanti. Nah, di sini kita jenis kelamin aja ya. Jenis kelamin gitu. Contoh. Terus kita buat scriptnya. Buat variabel. Nah, contoh variabel VM new view seperti ini. Kita buat rendernya. Kita kasih hashtag app. Jangan lupa komanya ya, karena kita akan isi di sini data. Kecuali kalau berakhir ya, cuma satu data, baru jangan pakai koma. Kan ini kan ada lanjutannya data. Data ini kita isikan nama. Namanya ini yang hasil rendernya kita akan tampilkan di sini ya. Nama namanya Fajri. Terus jenis kelaminnya JK saja ya. JK laki-laki. Terus ini HTML konten. Nah, ini HTML-nya nanti kita akan tampilkan di sini. Kalian bisa juga memasukkan di sini HTML langsung. Contoh di sini div. Kita tutup divnya dulu. Nanti isinya baru nih alamat kita. Langsung aja ya. Jakarta Barat. Di save, ini akan kita tampilkan di sini. Kita panggil dulu ID-nya. Ini app, rendernya itu harus ya ketika kita buat ini langsung kita tampilkan di sini biar tidak lupa. Terus ini kita nama ya. Nama. Nanti ini kita kasihkan JK. Ini ya. Ini hasil rendernya 1 2 3 HTML konten kita kasih di sini. HTML konten. HTML konten. Oke, sudah ya. Kita save, terus kita buka ininya, kasih template.html. Seperti ini ya. Nama Fajri laki-laki. Nah, di sini Jakarta Barat. Ini hasilnya. Teman depan seperti ini view-nya. Kita harus menambahkan di sininya nih. Pakai ID. Langsung aja ya. Ininya kita panggilnya nih. Ini kita panggilnya di v.html. Nah, ini baru kita panggilkan
HTML kontennya. HTML konten. Nah, jadi enak ya kalau pakai Vue.js. Jadi di dalam sini kan ada HTML-nya nih di P. Nah, di P ini akan dihilangkan nih menggunakan HTML. Kalau ini kan string nih. Nah, kalau seperti ini nanti akan terbacanya HTML. Paham ya sampai sini ya? Kita coba di refresh. Nah, hilang ya. Hilang. Karena di sini kita menggunakan HTML seperti itu ya. Ini contoh sederhana dari sintak template. Nah, sintak template seperti ini. Jadi kalau kita bisa Vue.js, kita akan lebih mudah gitu mendevelop front end, lebih interaktif, progresif. Jadi user itu enak gitu. Dan kita juga sebagai developer membangunnya juga enak gitu, simple. Nah, itu ya. Dan di sini banyak fiturnya gitu untuk Vue.js. Di sini nanti kita akan lanjutkan tutorial ke part selanjutnya. Kita cukupkan sampai sekarang malam ini ya, cukup sampai di sini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan mengulas dokumentasi dari Vue.js. Nanti semoga saja kita sampai ke membuat template ya, menggunakan Vue.js. Baik, sampai di sini cukup pertemuan kali ini. Salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.